Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Eki Tangerang Grab Dan saya Naila Transindo Garden. Om, kita ada di mana ini Om? Kita ada di Sarang ya dek ya. Di Sarang ya. Sarang. Kita main kok jauh-jauh banget nih Om, sampai sini Om. Bukan jauh, Nah, tapi menjadi silaturahmi itu nggak ada jauh. nggak ada jauhnya ya Om, nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Bahkan kalau keliling sampai Papua juga kita jabanin aja Om. Insya Allah. Insya Allah kita jabanin. Om, ada aktivitas apa nih kira-kira kita di sini? Ini di mana? Apakah harus kita tanya juga nih sama Kita narasumber? langsung aja sama narasumber. Tanya Om. Ilmu. Dari ilmu yang bermanfaat tentunya ya, bukan hanya untuk dunia tapi untuk akhirat juga ya, lebih berpusat ke akhirat itu ya Om ya. Ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya, dan untuk diri sendiri juga, untuk keluarga juga. Siap, mantap. Oke, selanjutnya Ya, perkenalkan nama saya Bryce Alkorni. Asal saya dari Lampung. dari Lampung. Buset, Om. Lampung, Jambi sama-sama Sumatera ya, jauh juga ya. Mantap. Terus lanjut. Ya, saya di sini sebagai abdi dalam dari Gus Ibro. Abdi dalam Gus Idro. Wis, mantap, mengabdi guys, mantap. Pegang gunting rencananya mau apa nih? Mau ikut Bang Eki. Oh mau ikut penjarangan. Iya. Oh iya. Kita Ayo mau belajar dilanjut. penjarangan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faroukhuddin dari Rembang, Pondok Pesantren Al Anwar. Rembang ya Om. Jauh juga ya Rembang ya. Iya. Tapi kalau jalan kaki tapi. Iya, Tapi Sarang sama Rembang tuh sebelahan ya. iya. Oke, yang sebelahnya dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dari Kudus. Ayo dek, kita ada di namanya siapa? Perkenalkan nama saya Samin dari Jambi di Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang Rembang. Pemilik kebunnya. Pemilik kebun di Muhammad Ibrahim Maimun, Putranya putra dari Neneknya juga. yang botot ya. Yang terakhir. Yang terakhir. Oke, pengen nanya Om, Ya. sama santri yang ini. Ya. Kok jauh-jauh dari Jambi ke sini? Cari apa sih gitu? Gitu ya. Di sini mau ngapain aja? Cari ilmu dan barokah dunia wal akhirat. Tapi yang di belakang Om belum ditanya Om. Di Yang sini mana? mau ngapain? Yang ini nih Om, yang pakai kacamata. Oh yang ini. Oh iya. Di Rembang di sini juga cari ilmu juga. Dari ilmu Cari dan ilmu. cari bekal untuk hidup Mas yang akan datang. Ya. Oh, akan cari datang. jodoh enggak ya habis ini ya? Belum. Belum ya? Belum cari jodoh guys. Cari ilmu sebanyak-banyaknya karena itu akan kepake untuk diri kita dan orang lain. Ya mantap. Oke, apa kita langsung ke kebun aja nih Om? Kita akan memberikan sebuah edukasi yang insya Allah buat bermanfaat ya untuk adik-adik kita Iya. yang ada di sini. Nah, tapi sebelum itu Eki juga pengen nanya sih Om. Kalau misalkan ini kan pondok pesantren ya, Iya. Mas adik-adik ya. Nah, ketika ada orang lain ingin memondokkan anaknya di sini juga bisa ya? Bisa ya? Oh bisa. Jadi di sini juga kita bukan dituntut saja untuk belajar agama, tapi juga belajar bagaimana cara untuk menghadapi dunia ini gitu, yang ada di dunia. Ya, contohnya kayak pertanian segala macam ya. Ada bisnis-bisnis juga gitu ya. Pertanian, perikanan, terus peternakan, perdagangan juga ada kan ya. Keren banget guys di sini. Bener-bener di setting itu semua Om. Menurut Om itu kayak gimana sih Om pas pondok pesantren ini Om? Menurut saya pondok pesantren ini bagus ya. Bagus. Buat apa? Mengisi ilmu anak-anak bekal hidupnya nanti sampai akhirat. Di sini umur berapa aja bisa masuk? Ya, 12 tahun berarti tamat SD ya. Tamat SD, SMP-nya di sini sampai SMA-nya sampai selanjutnya sampai dapat ilmunya baru pulang. Belum dapat ilmu jangan pulang. Gitu ya. Oke. Jadi begini teman-teman, kalau ada anak-anaknya yang daripada nganggur main HP di rumah, main game, lebih baik mondok di sini, nggak pakai HP, dapat ilmu barokah dunia wal akhirat. Amin.
Kita langsung ke lapangan deh Om. Oke. Penasaran banget nih sama kebun anggur yang ada di pondok pesantren ini. Pondok pesantren apa tadi? Al Anwar. Oke guys, langsung aja kita lari ke kebunnya, kita lihat aktivitas kita di kebun pondok pesantren Al Anwar. Cus. Bersama anak-anak pondok pesantren Al Anwar nih. Nah, kita akan mengedukasi cara bagaimana sih melakukan penjarangan. Karena di sini sudah terlambat sekali ya untuk dilakukan penjarangan. Tapi masih bisa apa enggak dengan ukuran yang seperti ini gitu. Tetap masih bisa. Nah, nantinya ilmu ini juga nanti akan dipakai kemudian hari agar lebih bermanfaat lagi gitu ke depannya. Agar tidak terjadi hal yang demikian yang sudah terlalu rapat. Alangkah baiknya mulai dari bunga yang ini ya, bunga yang sudah mulai menjadi beri-beri kecil itu sudah dilakukan penjarangan. Oke, langsung aja kita berikan edukasinya kepada anak adik-adik kita di Pondok Pesantren Al Anwar. Oke, adik-adik, saudaraku sekalian, inilah cara di mana kita harus menjarangkan buah. Nah, buah anggur ini kenapa sih harus dijarangkan? Kalau tidak dijarangkan, ini nantinya dia akan berdesak-desakan. Kalau ini kebetulan berinya mempunyai kulit yang sedikit tebal. Tapi kalau misalkan kita punya pohon anggur yang kulitnya tipis, kalau yang seperti ini, berdempet-dempetan seperti ini, tentunya dia akan pecah. Karena dia akan memenuhi ruang. Jadi kalau anggur itu baiknya ketika kita goyang-goyangan segini dia bisa gerak. Kalau gini kan masih kayak batu nih. Nah, ini kayak batu nih, nggak bisa gerak sama sekali. Nanti kita lihat perubahannya setelah dijarangi itu. Nah, apa sih yang harus dijarangi? Kita akan bikin bentuk anggur ini sempurna. Nah, yang pertama ini ketika ada tangkai-tangkainya, tangkai-tangkai ini nggak bawa buah, kita buang. Buah-buah yang kecil ini juga kita buang. Nah, buah yang paling kecil dibuang, buah yang paling gede juga dibuang. Gitu, karena kita pengen buahnya serentak besarnya gitu. Nah, ini bagian ini nih. Ini kan kecil nih. Ini harus dibuang. Kalau misalkan belum bisa pakai gunting, kita pakai tangan dulu nggak apa-apa. Ini gede, paling gede, dia ngejepit kan. Antara ini ketemu ini, harusnya dia ini bisa membesar. Gara-gara ada buah yang ini, dia nggak bisa besar. Jadi ini harus dibuang. Nah, terus lagi, nih lihat di bagian dalam sini, kan ada yang nyempil di dalam. Kalau dia pecah, ya, akhirnya dia busuk. Kalau busuk ada jamur. Nah, jamur ini ketika pecah dia akan menyebar. Kalau udah menyebar, nggak akan panen satu dompol pun. Kalau udah menyebar, nah itulah bahayanya jamur. Jadi yang bagian dalam ini juga harus dibuang. Gitu. Susah pakai tangan dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah jarang enak ngejaranginnya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini kan ada ruang tuh untuk tumbuh dia, untuk membesar. Tapi kalau dia terlalu padat, itu nggak ada ruang sama sekali dia untuk besar. Kalau dia besar, akhirnya kejepit, akhirnya pecah. Karena kalau pecah, udah nggak jadi panen. Nah, terus ini ada yang bekas terkena hama nih. Potel-potelan begini dia terlihat busuk. Nah, ini pun kalau dipelihara nggak bagus. Kita buang juga seperti ini. Pokoknya usahakan di bagian ini kan namanya tangkai buah ya. Nah, bagian tangkai buah ini sampai bawah kan. Bagian tangkai buah ini nggak boleh ada buahnya, harus dibersihin semua. Kita hanya melihara buah yang ada di luarnya saja. Yang di bagian tengah nggak boleh dipelihara. Karena apa? Ya itu tadi, dia akan memenuhi ruangan. Seperti ini, seperti itu. Nah, oke, buat adik-adik yang ada di sini, silakan langsung dipraktekkan di ininya, di buahnya masing-masing. Pilih yang paling bagus mana, yang paling bisa dijarangin mana, mulai dilakukan. Nanti kita datangin satu-satu ya. Kita akan kasih contoh buah yang kita jarangi dulu nih. Jadinya seperti apa, cantiknya seperti apa. Oke, langsung aja dibuangin. Paling kecil dibuangin ya. Di bagian tengah juga dibuangin seperti ini. Bagian tengah ini dibuang nih, karena ini akan ngejepit nih. Nah, ini juga, ini kan kita harus berandai-andai guys, berandai-andai. Ini buah. Kalau misalkan 4 buah ini dipelihara, tentunya
Ketika nanti dia besar, dia akan mengganggu. Jadi harus dijarangin yang tengah ini. Ini buah terlalu besar nih di sini nih, di tengah nih. Ini kita juga harus jarangin. Nah, kalau sudah dijarangin, nah dia bisa gerak buah ini. Nah, ketika buah ini bisa gerak, ya, ketika buah ini bisa gerak, bisa leluasa, dia akan lebih gampang untuk jadi besar. Gitu. Nah, ini bagian sini juga dibuang, biar lebih ada spasinya, lebih ada ruangnya, lebih enak dilihat juga. Nah, dilanjut 1, 2, 3, 4, 5 di tengah ini ngeganggu, kita buang di tengah. Nah, ini paling gede sendiri, nih 5 kita buang 1 di sini. Gitu. Kalau nggak bisa pakai gunting, kita pakai tangan. Kalau misalkan ribet, karena ini udah buah yang sudah terlanjur besar, akan susah untuk dilakukan penjarangannya. Semakin jarang buah, semakin bagus juga kualitas anggurnya. Gitu. Om, ini kan udah dilakukan penjarangan. Ini di Naila Transindo Garden kan Om Joy juga sudah melakukan penjarangan dong. Ya. Nah, menurut Om juga gimana nih untuk bisa menciptakan buah yang enak dipandang nih Om? Kalau menurut saya ini masih ini loh Om, masih kurang nih penjarangan ini Om. Kurang ya Om ya? Masih kurang. Karena di pembesaran buah ini nanti ini masih agak sempit ruang geraknya nih Om. Di sini Om Iki tadi kelupaan kali ya, nggak kelihatan ini. Ini masih dibuang ini. Harus dibuang juga ya Om ya? Dibuang juga, bukan menggurui ya. Nah, mungkin tadi nggak kelihatan ya sama Om Iki. Nah, ini yang di dalam ini masih ada nih. Kan kata Om Iki di dalam ini kan mesti steril Om. masih steril. Nah, ini di dalamnya ada burik-burik juga, kejepit juga. Percuma dia kejepit. Kejepit di dalam nggak bisa gede juga walaupun udah gede begitu ya. Nah, kalau ada Berarti buah yang paling kecil dibuang, buah paling gede juga dibuang dong Om? dibuang, lihat posisinya Om. Kalau posisinya di dalam buat apa gitu loh, tuh kayak gini. Nah, udah ini apa? Udah kejepit dia tuh di dalam begini kan. Tuh, mungkin Om Iki tadi nggak kelihatan tuh yang gini. Padahal belum selesai guys kita. Ini udah kelihatan enak banget Om dipandang, nggak kayak tadi Om. Nah, ini Bisa kan gerak udah ya, Om? kelihatan, bisa gerak. Heeh. Kita pegangnya juga enak, Enak gitu ya? nembel. Kalau ini kita pegangnya juga Kayak batu, penjarangan Om. ya, Prin. Nih, kayak batu loh. Tuh, Jadi penjarangan itu benar-benar wajib ya Om ya. wajib. Nah, ini kita buang ya. Tuh, seperti itu. Maaf, anggur kita buang. Tapi ini demi kebaikannya. Ini udah menjepit ini juga. Guys, penampakannya sudah indah banget kayak begini. Sudah menjadi standar anggur kalau misalkan seperti ini. Om, Ya. kita jalan-jalan, kita lihat saudara-saudara kita ya Om yuk, di Ayo. Pondok Pesantren Al-Anwar ini. Ya, tujuan kita mendidik mereka supaya bisa ya, supaya bisa menjalankan. Usahakan dia bergerak ya, Dek, ya. Bergerak. Nah, kayak gini kan bergerak. Nah, enak, ini ada Nah, ini spasinya. kan masih gumpal. Yang di dalam, yang burik-burik dibuang. Itulah. Yang burik-burik ini kan udah terkena jamur nih. Nanti ini yang akan jadi penyakitnya nanti ini. Ini yang di dalam ini, Dek. Kalau kan congkel. Congkel ini nggak apa-apa. Jangan takut. Kenapa? Ini emang banyak dibuang ya. Nanti manfaat kok bagi yang tinggal. Nah, Dia lebih gede buahnya. ini Mas Bro nih, ini kan kecil nih. Yang jamur. Ya, Nah, itu jamur burik. yang itu. bagian tengah ya. Ini kan kecil banget nih. Nah, ini kecil banget harus dibuang. Nah, ya terus yang pertumbuhannya lambat semua dibuang. Ini dibuang, nih kecil juga nih. Ini dibuang, ini mengganggu dibuang. Gitu. Nah, ini coba Mas pegang ini. Ah, pegang. Enak kan? Enak. Ada Nah. spasi untuk dia tumbuh kan ya. Ada. Nah, beda dengan yang ini. Masih Nah, batu. masih kayak batu ya. Oke. Nah, pastikan Om, setiap tanaman anggur kita atau buah-buah anggur kita dia punya spek yang seperti ini. Selalu ada ruang untuk dia tumbuh. Nanti buahnya bisa gede-gede Om. Gitu. Oke, dilanjut. Nah, ini kayaknya udah pinter nih yang ini nih. Ini kayaknya juga udah pinter nih. Mantap penjarangannya. Nah, ini spasinya udah dapet. Nah, tapi alangkah baiknya menggunakan gunting. Nah, jadi gini nih. Mas, ini kan ada, kalau misalkan kita gunakan tangan, dia ada bekas-bekas kayak begini nih. Nah, bekas-bekas ini, ya, bekas-bekas yang ini, nantinya dia akan tumbuh jamur di situ. Nah, kalau kita pakai gunting, akan lebih steril juga. Nah, nggak apa-apa, misalkan dia udah lagi terlalu rapat, kita pakai tangan dulu. Tapi jangan lupa yang ini nih. Nah, yang bekas-bekas kita kena tangan itu dibersihin seperti ini, dibuangin. Nah, gitu. Soalnya, nah di bagian tangkai yang hijau ini kan tadinya buah kan? Iya. Nah, ini bisa tumbuh jamur. Nah, jamurnya ini nanti juga bisa menyebar. Nah, hati-hati. Jadi ini harus dibersihkan juga. Yang kayak gini di bawah ini harus dibersihkan, ini dibersihkan gitu. Cakep. Terusin, Mas. Siap. Kita lihat belah sini Om Iki. Di belah mana? Ini agak gedean rumpulnya. Masih bukan. Mantap juga ini. Nah, ini udah keren nih.
Seperti inilah penjarangan gitu. Nanti gini, terlihat seminya. Ketika nanti, wah ini buah yang saya jarangin. Kalau dijarangin kayak gini, wah kira akan jadi cakep begini. Nah seperti itulah yang namanya perlakuan penjarangan, gitu Mas. Oke siap, lanjut guys. Ini loh Pli. Ini kan kayak batu ini nih. Kayak batu, nggak mungkin dia gede lagi. Ini yang kecil-kecil nggak bakal gede lagi. Kenapa? Karena udah kejepit. Tuh. Nah, ini ada ini lagi menjarangin. Nanti hasil dari penjarangan kita lihat ya Pli ya. Nah, adek ini juga nih telaten banget guys. Kenapa telaten? Lihat, hasilnya ini rapi banget. Nah, dipotong dengan rapi. Nah, dengan benar-benar menggunakan gunting. Di fase yang keduanya, di fase yang pertama mungkin ketika masih rapat banget juga menggunakan tangan. Tapi kalau kayak begini enak banget. Gimana Mas perasaannya ketika menjarangi anggur ini nih? Bingung ya. Tapi nanti kelihatan kok Mas hasilnya. Nanti ditandain. Ini saya yang menjarangi. Nah nanti kalau udah gede ini, buset dah, pasti kelihatan bagusnya. Nah kalau udah kelihatan bagusnya, ada hasilnya, ngejarangin tanaman yang lainnya, buah-buah yang lainnya tentu akan bersemangat guys. Masnya dari mana? Dari Riau. Dari Riau. Buset. Tadi dari Jambi, dari Lampung, ini dari Riau jauh-jauh ke sini. Wih, keren banget. Mantap Mas. Ini alumni Tuntutlah Sumatera ilmu. kayaknya. Hmm? Alumni Sumatera kayaknya. Ini ada semua. Ada semua. Lampung, Hmm. Jambi, Riau, dan saya sendiri Padang. Jadi alumni Sumatera kayaknya. Sumatera pada kumpul sini ya. Sumatera Jawa pada kumpul. Tapi kebanyakan yang pesantren sini walaupun alumni Sumatera bahasanya Jawa loh Om. Ya, karena kita di sini kan tinggal di daerah Jawa, harus ngerti bahasa Jawa. Harus Dimanapun Anda tinggal, ikutinlah Bahasanya. yang di Karena situ. biar supaya kita gaul ngobrol sama orang lain enak Om. Enak. Nah jangan sampai kita nggak tahu bahasa Jawa, kita hidup di Jawa, kita nggak tahu bahasa Jawa, kita nggak bisa ikut ngobrol sama teman-teman kita gitu. Yang lucunya begini, nanti dia ketawa sama yang lain, kita itu merasa diri kita yang diketawain gitu kan, kita nggak mengerti gitu. Nah, itu bahaya. Bahaya. Nah, jatuhnya. Oke, dilanjut guys. Nih, sama emasnya adik kita juga, gitu kan? Gimana nih penjarangannya nih? Ini juga cakep nih. Nah, ini Mas, yang hitam-hitam kayak begini juga harus dibuang nih. Karena kalau nanti dia udah besar, tetap warnanya hitam, nggak enak dipandang gitu. Nah, ini hitam nih dibuang. Nggak apa-apa walaupun dia buahnya sedikit, tapi maksimal, bagus, cantik. Wah, itu akan lebih bagus lagi gitu. Keren. Oke. Ini enak kalau kita ngasih Kecil-kecil pelajaran gini begini buang, sama kecil-kecil adik-adik seperti kita, ini juga Om Pli. buang. Karena Masih mereka dari ini gampang dikasih tahu. Oh, Demak masih Jawa juga ya, Demak. Gampang banget dikasih tahu ini begini langsung bisa ya. Nah, kenapa? Karena mereka aja baca kitab itu nggak ada barisnya, dia bisa. Apalagi kalau baca anggur kelihatan buahnya. Oh, lebih gampang lagi. Lebih sama gampang mereka. lagi. Iya. Kitab itu nggak ada barisnya, Pli. Tapi dia bisa baca. Saya kalau disuruh baca satu baris, puyengnya setahun. Kalau kita baca buku-buku belajar anggur mungkin nyangkut ya Om ya. Nyangkut lah. Baca-baca emang bukan bidangnya Om ya. Bukan bidangnya. Tapi bisa dipelajarin harusnya Insya Om. Allah, setiap manusia akan bisa. Yang penting itu kemauan, Om. Kemauan ya. Kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada ilmu. Lanjut, adik kita yang ada dari Demak ini guys. Demak. Nah ini Mas, yang bagian kecil ini harus dibuang nih. Ini kan kecil nih. Nah, ini kecil buang. Ini kecil buang, kecil buang. Yang paling kecil dibuang, yang paling besar dibuang. Yang jadi ukurannya semua rata gitu. Keren, nice. Dilanjut guys. Ini santri yang nemenin kita semalaman guys. Lagi ngejarangin ini. Namanya siapa tadi? Samiin, namanya Samiin guys. Oh, oke. Brother saya ini, Om Samiin ini ya, adik Samiin. Tuh, penjarangannya cantik banget. Beda nggak? Amin dari awal tadi dipegang. Beda. Lihat, bisa gerak kan? Iya. Coba sekarang kita bayangin kalau kita berada di dalam sel yang begitu sempit. Ke kanan nggak bisa, ke kiri bisa. Jambi Kan mana sengsara, Jambi, kan, ya? Jambi. Nanti kalau Samiin pulang, silakan tuntut ilmu anggur sama Samiin. Samiin tidur di samping anggur. Yo. Sambil ngaji, sambil baca kitab, dia itu apa? Merawat pohon anggur. Bumi hijaukan Jambi dengan anggur bersama Mas Samii. Woi, tunggu 2-3 tahun lagi, insya Allah juga mengabdi di daerahnya ya, insya Allah. Oke, nah, ini masih agak tebal nih Mas. Ini kan nih di tengah nih ya. Nah ini walaupun dia nggak ada di tengah, tapi dia masuk ke tengah gitu. Nah itu harus dibuang. Nah nih, kalau kita melihat dari sisi pandang seperti ini, angle, ini buah. Ini buah. Pasti kalau misalkan ini besar, ini kejepit.
harus dibuang juga. Tuh. Gitu, seperti itu. Nah, ini juga nih bagian tengahnya wajib dibuang. Ini tengah buang. Oke guys, itu adalah cara-cara penjarangan yang ada di sini, masih dalam tahap pertama. Nah, sebenarnya penjarangan ini dilakukan kalau bisa, jangan nunggu dia menjadi batu kayak begitu baru dijarangin. Kalau bisa dari awal itu kita sudah melakukan penjarangan dari beri-beri seukuran jagung. Nah, dari seukuran jagung tuh udah dijarangin. Jadi kita kayak berpikir, suatu saat nanti ini ketika dia besar pasti akan terjepit. Nah, dari situ kita langsung kita jarangin gitu. Nah, jadi jangan nunggu dia besar dulu seperti ini. Paling bagus sih di fase-fase di mana dia sebesar jagung itu, Mas. Gitu. Tapi ini udah dijarangin begini Om. Biasanya 5 hari aja udah kelihatan. 5 hari udah kelihatan. Udah kelihatan. Apalagi digempur hujan ya, Om ya. Gede lagi. Nitrogennya tinggi. Ini gede lagi. Mantap, Kalau mantap. adik-adik nggak percaya, nanti 5 hari pegang lagi, dia gempal lagi, keras lagi, itu dijarangin lagi aja nggak apa-apa, karena berpotensi masih membesarkan buah. Nah, ini kita lihat di sini ada saudara kita juga, Om Joy sedang menjarangi tanaman. Gimana Om? Menurut perasaan menjaranginya Om? Senang ya, Senang ya? Senang memberi ilmu itu buat adik-adik kita, karena adik-adik kita ini kan di sini dia mondok, nanti dapat ilmu pondok dia bawa pulang, ilmu anggur juga dia bawa pulang gitu loh. Sangat manfaat. Barakallah ya Om. Barakallah. Guys, di sini ada sesuatu yang menarik. Ini namanya bocil pengangguran, guys. Jomplang, sini, weh, jomplang. Sini, ayo. Guys, dia adalah salah satu pengangguran yang asal dari mana, Jomplang? Dari Gresik. Iya. Dari Gresik ke sini naik apa? Naik motor Naik motor. Anak kecil umur berapa? 15. 15. Respek mana Mas Jomplang ini? Jomplang Jomplang ini untuk menanam anggur. Kok masih kecil udah suka menanam anggur gitu. Oke, adek Jomplang ini dari Gresik naik motor ke sini cuma bela-belain pengen bertemu dengan kita juga, pengen belajar juga dong ya. Pengen menerima edukasi yang bermanfaat. Tentunya nantinya ilmu ini juga akan berguna untuk masa depan adek Jomplang ini juga. Jomplak. Nah, nama panggilan Jomplak. Aslinya siapa? Jami Om. Hah? Jami. Namanya bener-bener indah, bener-bener cakep, Jami loh. Tapi kok jadi Jomplak gitu kan? Nih, Om Jami kenal anggur. Mas Jami, adek Jami itu kenal anggur mulai kapan? Udah berapa tahun? Baru genep setahun sih Om. Genep setahun main anggur. Udah di rumah udah punya apa? Baru tanam rostok. Baru tanam rustok setahun gitu ya. Tapi itu udah merupakan langkah gitu. Jarang banget seorang anak umur 15 tahun ya itu main anggur. Nah, ini patut kita support, patut kita dukung juga. Nah, kan sering nonton YouTube juga ya. Nah, kalau misalkan nonton YouTube itu ngelihat buah-buah yang seperti ini kan sayang banget ya. Nah, alangkah baiknya kita juga membantu untuk keberlangsungan si tanaman buah ini untuk bagus gitu ya. Iya kan? Nah, sekarang nih Dek Jomplang atau Jami, sekarang coba deh jarangin yang ini. Gimana caranya? Ini bukan pemula guys, dia udah juga tahu, udah benar-benar tahu juga cara menjarangkan buah anggur gitu. Gunting nggak bisa masuk. Oke, kalau gunting nggak bisa masuk, kita pakai tangan dulu seperti ini. Nih, coba guntingnya. Nah, kita kan akan pelihara yang besar-besar ini. Kita pakai tangan dulu nggak apa-apa gini. Nah, kalau kita pakai tangan dulu, kan akhirnya ada ruang ya. Nah, kalau ada ruang kita bisa masuk guntingnya tuh, seperti itu. Kalau misalkan memang harus yang namanya menghancurkan buah pakai gunting dulu, begini nggak apa-apa. Nah, biar dapat ruangnya gitu, itu nggak apa-apa juga. Nah, seperti ini. Nih, biar ini, nah, lalu rapat. Nah, paling bagus juga enaknya mulai dari atas. Dari atas kita buang. Ini terlalu rapat. Ini masuk ke dalam gitu. Kita cari ruang dulu gitu. Nah, kita cari ruang. Kalau udah dapat ruangnya, baru kita masuk. Mulai dari atas ini. Ih, guntingnya. Oke, ini masuk di dalam, harus dibuang. Nah, ini kan kelihatan dari sini kan? Oh, dia. Jadi kita bisa kurangin dari sini. Oke. Di sini ini mengganggu. Sodok dulu. Nah, banyak jalan menuju Roma. Ini kecil buang. Ini nyangkut buang. Nah, ini bagus biarin. Nah, ini gini. Ini dongkel. Nah, bikin ruang dulu. Nah, kalau udah ruang begini enak tuh. Nah, di atasnya udah mulai jarang kan? Nah, sekarang tinggal bawahnya. Silakan.
tinggi deh. Ya, pegel-pegel. Memang yang namanya penjarangan itu pegel ya Om Jo ya. Penjarangan itu pegel. Tapi kalau dilakukan, kalau orang pondok pesantren ini kan adik-adiknya banyak banget. Ya. Tapi kalau misalkan emang aktivitas-aktivitas ini dilakukan rutin ketika lagi ada buah banyak, tentu pekerjaan gini akan terasa mudah ya Om ya. Mudah. Apalagi ada teman-temannya ikut Iya. ngejarangin. Selain itu bagusnya lagi Om, kalau kita ngejarangin gini, itu kan kita dituntut tangan ke atas Om. Iya. Itu pasti otot-ototnya tergerak Om. Itu gerak banget. Pegel tapi lama-lama terbiasa, akhirnya badannya, tangannya jadi kuat. Iya. Ngangkat semen 2 sak juga kuat kayaknya gitu. Jadi karena emang udah terbiasa gitu. Nanti dia juga bisa ngajar adik-adiknya yang di pondok itu kalau libur bawa ke sini deh, kasih gunting, tapi ajarin dulu, ntar digunting semua lagi. Nanti ketika ada pengunjung datang di sini mau minta edukasi, gimana nih cara penjarangan anggur yang baik dan benar. Nah nanti tuh diajarin tuh pengunjung-pengunjungnya, gini loh Bu caranya, gini gitu. Jadi ilmu kita jangan kita pendem sendiri, tapi dibagikan juga sama orang lain. Nah itulah namanya ilmu yang bermanfaat gitu, walaupun itu ilmu dunia ya Om ya. Iya. Gitu. Tapi bermanfaat untuk orang lain, jadi berkah juga untuk kita. Oke teman-teman, ini kebetulan kita ketemu lagi nih sama adek Sami ya. Samiin. Nah, Samiin. Ini udah cantik banget. Samiin udah bisa loh. Udah bisa memperjarangkan anggurnya. Nah, di sini Samiin, Om lihat ininya. Batang anggurnya ini. Ini namanya disambung apa Samiin? Ini sambung rostok. Sambung rostok. Iya, rostok. Nah, ini berarti tadinya ditanam dulu. Iya. Ini jenis ininya rusaknya apa nih? Anu apa? Negra. Nega, CN. Iya, CN. CN. Berarti teman-teman, CN ini ditanam dulu ya. Ditanam dulu setinggi ini terus disambung. Sambung. Waktu sambungnya masih muda kan? Masih muda. Nah, ini dekatin kameramen. Ini adalah sambung rustok yang sempurna. Karena tidak terlihat yang mati di atasnya, dari bawah sampai ke atas dia sempurna penyambungannya. Nah, inilah yang dinamakan sambung pucuk, sambung rustok itu hampir sama lah. Sambung pucuk itu kan pucuk yang ini yang kita sambung ya. Pucuk yang ini kita sambung. Sambung rustok boleh ngambil di entresnya. Nah, gitu. Jadi Cinegra ini sangat sangat vigor ya Om Iki ya. Sangat vigor sekali buat jenis ini. Jenis alasnya apa nih, Be? Ilaria. Oh, ini Ilaria. Ilaria. Nah, tadi dompol yang ada jarang itu Ilaria ya? Ilaria. Ilaria. Nah, umur berapa ini? Ini sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Berarti kalau genap 2 tahun bisa dipanjat ya. Saya lihat di sana-sana tadi cukup gede-gede loh batangnya, berusap itu CN. Nah, kita lihat lagi yang kecil ini loh, Adek Semiin. Ini kan di situ katanya ada gede. Di sini kan agak aneh gitu loh. Nah, dia kan di tanah yang sama, nggak berapa meter jaraknya. Di sini kenapa kecil? Ini mau kayak rustok apa? Ini sambung pucuk juga ya? Iya, sambung. Nah, ini rustoknya apa nih? RM ini. Ini RM. Oh, ini Red Master. Master. Oh, berarti Red Master ini masih kalah ya sama CN ya? Negra. Masih kalah sama Negra. Nah, itulah teman-teman, sebagai perbandingan memakai rustok CN dengan itu Red Master. Nah, ini Red Master juga ya? Iya. Nah, ini Red Master juga. Ini terlihat loh Red Masternya ini. Nah, ini sebenarnya nggak bisa dibiarin lagi ya. Nah, ini akan mengganggu ya buat ke atas. Nah, ini nggak bisa dibiarin. Ini mestinya dipotong sini aja deh. Buat apa? Menghabiskan makanan dia. Kalau ini kan Red Master kan, ada yang sambung di sini. Jadi double garden. Nah, tapi di sini nih sambungannya nih. Teman-teman lihat sambungannya. Di atasnya kalau kita lihat sambungan rustok ini tidak ada kematian di atas. Jadi sempurna Om. Tekniknya udah sempurna, cuma Iya. rustoknya kalau pakai CN akan lebih sempurna gitu. Iya. Ya, Nah. sambungannya nggak ada cacatnya Om. Ya, ini kan kelihatan di atasnya lebih gede daripada di bawahnya. Tapi Itu kalau nggak masalah. nah, Itu nggak masalah. nggak masalah ya, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau alangkah baiknya tadinya dia disambungnya di sini gitu ya. Nah, dia lebih baiknya sambung di bawah tadinya. Karena untuk lebih estetika, gitu. Nah, estetikanya lebih dapat. Nah, begitu. Iya. Teman-teman, cukup sekian dari saya Om Joy di channel Naila Transindo Garden Dan Eki Tangerang Red. Kami